kemarin ada yang sering menanyakan soal buku yang kenapa berwarna hijau. Sebetulnya alasannya sederhana, yang dulu putih jadi supaya berbeda, sementara warna-warnanya tetap kelihatan maka dibuat gelap. Sudah pernah dicoba macam-macam, karena bagian tengahnya itu hijau toska, maka ini dibuat hijau toska dengan lebih gelap lagi. Ini berbahasa Inggris, jadi bukan yang edisi bahasa Indonesia. Kalau kita lihat di bagian sinopsisnya itu ini sinopsis yang maaf. Jadi bisa dijalankan dengan kebijakan lokal maupun adat istiadat lokal, sehingga kemudian fokus dari pembangunan, meskipun di situ SDG desa ya, itu fokusnya tetap bottom up approach ya, jadi tetap pendekatan dari bawah. Yang sudah dilakukan tentu saja karena proses kompilasi data. Itu kompilasi atau pengumpulan data dilakukan dengan sensus partisipatoris. Jadi bottom up approach-nya itu adalah sensus partisipatoris. Kemudian disebutkan juga bahwa salah satu kebaruan dari SDG desa adalah ada konsep SDG desa yang ke-18 yaitu ini dalam bahasa Inggrisnya Dynamic Village Institution and Adaptive Village Culture. Jadi diinggriskan seperti itu. Kemudian karena itu buku ini akan bisa menjelaskan tantangan yang muncul dari kesehatan sampai perubahan iklim seperti itu. Sehingga ini bisa dilihat berbagai pihak untuk menyelami bagaimana pembangunan desa masa kini di Indonesia. Jadi kira-kira yang disampaikan dalam sinopsis buku ini seperti itu. Inilah yang akan disampaikan oleh Gus Salim, Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi di London Book Fair. Nanti setelah itu kita akan melihat kelanjutannya, terutama karena sudah ada juga yang sounding kepada Gus Salim untuk mengikut sertakan juga nanti dalam book fair yang lebih lanjut. Ada satu di negara Timur Tengah dan satu lagi tentu saja di yang paling besar dunia itu hanya untuk pencarian Frankfurt Book Fair. Tapi sebelum ke Frankfurt Book Fair, saya kira kerjasama antara Gus Salim dengan pemerintah daerah yang akan memberangkatkan kontingen kepala desa ke Kassel, Jerman ya, pada bulan Juni nanti untuk mendahului sebelum nanti ada book fair lanjutan. Jadi mungkin begitu sampai di sana, nanti kita coba saya kira kalau sudah di London nanti kita bisa kali waktu sarapan SDG desa langsung dari London gitu nanti. Oke, mantap. Jadi yang sudah berencana itu
ada, ya kita nggak bisa menyebut nama penerbitnya di sini sebelum nanti jadi. Itu ada penerbit dari Jerman itu yang akan memasukkan dalam dalam rencana diterbitkan dalam bahasa Jerman. Ya, bahasa Jerman maupun bahasa Inggris dalam seri SDGs. Ya. Jadi penerbit itu punya bagian untuk versi akademik dari SDGs. Salah satunya yang akan dimasukkan itu adalah SDG desa. Kita tetap menyampaikan, kalau sejauh yang saya lihat ya, itu Gus Halim menyampaikan jangan diterjemahkan menjadi masing-masing, tapi tetap SDGs desa gitu. Dalam buku berbahasa Inggris itu hanya ada satu di bagian awal disebut Village SDGs, tapi selanjutnya adalah SDGs desa ya. Demikian juga kalau nanti berbahasa asing yang lain juga demikian. Yang lebih diharapkan memang di samping terjemahan dari 5 bahasa internasional, sekarang ditambah Cina itu terutama justru terjemahan ke negara-negara selatan, Gus. Jadi supaya bisa sama-sama saling belajar, berkomunikasi dan belajar mengenai desa kita masing-masing. Kita pernah dengar BUMDes belajar dari Cina, kemudian bagaimana gotong royong, meskipun dulu katanya berasal dari Indonesia, tapi sekarang belajar dari Korea Selatan gitu. Nah nanti gantian itu, gitu sih Gus. Meskipun ya kalau sudah level global, tantangannya menurut saya sih harus berani berpikir yang lebih dalam gitu aja. Jangan berpikir yang dangkal-dangkal, yang apalagi yang sloganistik, itu nggak terlalu banyak berguna untuk desa. Menarik memang ini apa? Kalau ya Gus. Ya, kalau meskipun mungkin berat, tapi lebih baik ada sisi berpikir yang sangat dalam gitu untuk desa itu. Ya.